Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan karunia-Nya, sore hari ini kita kembali bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang berkah insyaallah, majelis yang bernilai ibadah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Khamsuna Qaidatan Qur'aniyatan. Ada 50 kaidah Qur'aniyah yang berhubungan dengan kehidupan kita, jiwa kita dan muamalah kita satu sama lain. Yang mana insyaallah kita akan masuk ke al-qaidatu as-sabi'ata asyara, kaidah yang ke-17. Yaitu kaidah yang berbunyi inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang Anda pekerjakan itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan orang yang memiliki sifat amanah. Ya. Ayat ini, teman-teman sekalian, adalah merupakan potongan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas. Kisahnya yaitu tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka beliau keluar dan lari ke sebuah negara yang dikenal dengan Madian. Madian. Di mana tatkala Nabiullah Musa alaihissalam masuk ke sebuah daerah yang bernama Madian, dan dia sampai kepada sebuah tempat yang ada mata airnya, yang dikenal dengan Ma'u Madian, mata air Madian, yang menjadi sumber penghidupan orang-orang Madian. Jadi semuanya mengambil air ke tempat tersebut. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam melihat ada dua wanita yang agak jauh dari mata air ini, menunggu orang-orang selesai mengambil air. Lalu Nabiullah Musa berinisiatif untuk membantu kedua wanita ini. Karena Nabi Musa alaihissalam itu memiliki prinsip bahwasannya seorang wanita itu tidak pantas untuk berbaur dengan laki-laki, ikhtilat di tempat keramaian. Akhirnya beliau dengan inisiatifnya sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab mengambil alih tugas wanita tersebut dan mengambilkan air. Setelah itu kedua wanita ini menceritakan apa yang terjadi di mata air tersebut. Bahwasanya ada seorang pemuda yang membantu mereka berdua mengambil air. Lalu Sahib Madian atau yang kita kenal dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam, bapak dari kedua wanita ini mengatakan, panggil dia untuk saya berikan hadiah, apresiasi atas kebaikan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus tahu terima kasih dengan orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Dan itu juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, man ahsana ilaika fakafi'hu.
kata Nabi. Siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah kebaikan tersebut dengan yang setimpal. Ya, dengan yang setimpal atau yang lebih baik. Kalau nggak mampu, maka kita doakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Makanya salah satu dari putrinya Sahibu Madian ini datang menemui Musa, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya. Jadi salah satu dari kedua wanita ini datang dengan malu-malu, tamshi ala istihya'in. Para ulama tafsir mengatakan malu itu dalam artian dia menutup wajahnya, kemudian ya menemui Musa tanpa membuka sedikit pun auratnya. Ya, maka dari ini dipelajari harta terbesar yang dimiliki seorang wanita dari zaman dahulu sampai sekarang adalah rasa malu. Rasa malu. Karena dengan rasa malu itu akan membuat kehormatannya terjaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza lam tastahi fasna ma'sita." Kalau Anda udah nggak punya rasa malu, lakukan apa yang Anda mau. Ya. Nah, karena rasa malu itu la ya'ti illa bi khairin, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, selama ada rasa malu, maka itu menjadi penahan kita untuk melakukan hal-hal yang tercela, termasuk kemaksiatan, termasuk mengumbar aurat, termasuk ya berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada kepentingan dan keperluan yang urgen. Jelas ini ya. Makanya tamshi ala istihya, dia berjalan dengan penuh rasa malu menemui Nabi Musa dan mengatakan, bapak saya memanggilmu untuk memberikan kamu hadiah atas perbuatan baikmu. Ya. Lalu setelah Nabi Musa mendatangi Syuaib dan menceritakan tentang kisahnya, yaitu bahwasanya dia dikejar oleh Fir'aun, ya, maka Nabi Syuaib mengatakan, la takhaf, jangan takut, faqad najauta, Anda telah selamat. Kenapa? Karena di Madian ini udah bukan lagi kekuasaan Fir'aun. Dia tidak akan bisa lagi menyakiti dan mengganggumu. Ya, akhirnya salah satu putrinya mengatakan, ya abati, ya wahai ayahanda, pekerjakanlah orang ini. Kenapa? Inna khaira man istajarta al-qawiyyal amin. Karena sesungguhnya orang-orang yang sebaik orang-orang yang Anda pekerjakan itu adalah orang-orang yang memiliki dua sifat. Al-qawi, dia punya kekuatan, al-amin, dia punya sifat amanah. Ya, al-qawi, kekuatan di sini bihasabi. Kekuatan di sini sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau dia adalah dalam konteks perperangan, yang dimaksud dengan kekuatan adalah orang yang memiliki keberanian, keberanian, syaja'ah. Kalau konteksnya dalam dunia kerja, ya, dunia kerja modern itu, maka al-qawi itu bisa dalam artian yang memiliki skill, kemampuan. Ini. Kalau konteksnya sebagai seorang pemimpin, maka yang dimaksud dengan al-qawi adalah apa? Yang memiliki kemampuan untuk melakukan politik yang baik. Ya. Ya, jadi al-qawi itu sesuai konteks pekerjaannya. Kekuatan itu bisa artinya skill, bisa artinya keberanian, bisa artinya ya kemampuan berpikir, kecerdasan dalam politik dan semacamnya. Tergantung. Oleh karena itu ketika para ulama tafsir mengatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, ya, al-qawiyul amin ta'lilun li talabiha. Ini adalah merupakan ta'lil sebab kenapa putrinya Syuaib meminta Musa dipekerjakan. Ada dua sebab. Pertama, al-quwwatu, karena Musa memiliki kekuatan. Kekuatan fil amal, kekuatan dalam bekerja. Dan memang Nabi Musa itu kuat. Ya, Nabi Musa itu kuat. Bahkan dia pernah meninju seseorang, ya, itu sampai meninggal karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam sebuah kisah terjadi pertikaian, dan Nabi Musa alaihissalam membantu salah satu
orang kaumnya, salah satu kaumnya yang sehingga dia meninju lawannya itu sampai meninggal. Begitu kuatnya Nabi Musa dengan satu kali tinjuan. Memang punya kekuatan, ya. Kemudian Al-Amin. Al-Amin maksudnya dia memiliki amanah. Amanah dalam menjalankan kewajibannya. Ya, dua kriteria ini sangat penting dalam dunia pekerjaan. Ya. Ada orang punya skill tapi tidak amanah. Maka itu akan merugikan. Ada orang amanah tapi nggak punya skill, juga akan merugikan. Bukankah begitu? Maka dua hal ini sangat penting dalam merekrut pekerja. Ya, dia harus punya kekuatan, skill, kemampuan, dan juga dia harus memiliki sifat amanah dalam menjalankan tugasnya. Dan mencari orang yang amanah atau orang yang terkumpul dua sifat ini dalam dirinya itu sulit. Ya, mencari orang yang memiliki dua sifat ini terkumpul dalam dirinya sulit sekali. Sulit sekali. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan inna awwala ma tafqidunaha al-amanatu. Nabi mengatakan sesungguhnya hal yang pertama kali hilang dari kalian itu adalah sifat amanah. Itu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, hal yang pertama kali hilang dari mereka adalah sifat amanah. Makanya sekarang itu sulit sekali mencari orang yang amanah. Ya. Kemudian wa akhiru ma tafqidunaha as-shalah. Sedangkan yang paling akhir hilang itu adalah salat. Karena kalau udah enggak ada yang salat berarti itu adalah tinggal kumpulan orang-orang terpuruk yang ada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah kita masih banyak yang salat, cuman udah banyak juga yang enggak amanah. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an dua kriteria ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus memiliki kekuatan, skill, kemampuan, dan juga memiliki sifat amanah. Dalam konteks yang sifatnya memberi tugas, memberi pekerjaan itu dua hal ini harus ada. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Jibril? Allah katakan innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin. Perhatikan, dzi quwwatin. Jibril itu dzi quwwatin, memiliki kuat, kemampuan, kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Muta'in tsumma amin, dan juga dia memiliki sifat amin, amanah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengembankan tugas kepada malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara kriteria yang Allah sebutkan karena dia berhak mendapatkan tugas itu apa? Pertama, dia memiliki kuwatin, yang kedua amin, karena memiliki sifat amanah. Ini lihat Jibril. Ya, karena dua hal ini teman-teman sekalian, kekuatan dan amanah ini akan menjadi faktor terbesar suksesnya seseorang dalam menjalankan tugasnya. Ya. Misalnya juga Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai khazain, sebagai orang yang mengatur, ya, atau sebagai bendahara yang mengatur pendistribusian makanan. Kenapa? Karena inni hafizun alimun. Ya, hafizun alimun. Hafiz itu maksudnya memiliki kemampuan, mampu menjaga dengan baik, mampu menata dengan baik, mengatur dengan baik pendistribusian. Alimun, dan memiliki pengetahuan tentang hal ini. Dia amanah dan dia punya skill. Nabi Yusuf bukan meminta jabatan itu semata-mata karena ingin memperkaya diri, karena ingin punya pangkat jabatan, tapi demi kemaslahatan yang lebih umum, universal, mencakup semua orang kebaikannya. Disebabkan
dia merasa dirinya memiliki dua kriteria yang penting ini, yaitu dia memiliki skill, pengetahuan, dan juga memiliki sifat amanah dalam menjalankan tugasnya. Ya. Contoh yang ketiga misalnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya. Ya, tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan kepada bala tentaranya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis, ya, yaitu Malikatus Saba, ratunya negeri Saba. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis? Maka ada orang, ya, orang soleh itu sebelumnya Ifrit, ya, Ifrit itu jin Ifrit menawarkan diri, ya. Tapi ada yang orang soleh yang lebih dahulu mau melakukannya. Namun salah satu di antara sifat, ya, sifat yang disebutkan oleh Ifrit kepada Nabi Sulaiman itu adalah inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, misalnya Allah katakan misalnya dalam surat An-Naml, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tina bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia yang ada di hadapanku, kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis sebelum dia datang menemuiku untuk menyerahkan dirinya? Qala ifritu minal jin. Ya, Ifrit dari bangsa jin mengatakan ana atika bihi, saya yang akan mendatangkan singgasananya siapa? Balqis. Qabla an taquma min maqamika, sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, udah datang singgasananya di depan Anda. Kenapa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dengan PD-nya mengatakan inni alaihi laqawiyyun amin. Karena saya dalam menjalankan tugas ini qawi, punya kemampuan, punya skillnya, punya keahliannya, ya. Kemudian amin, amanah dalam menjalankannya. Ifrit pun mengatakan saya punya dua skill ini, qawi dan amin. Ya. Tapi ada orang soleh lebih dahulu, ya, mengatakan sebelum Anda mengedipkan mata wahai Sulaiman, singgasananya udah ada di hadapan Anda. Ya, jadi bukan Ifrit yang menjalankan tugas, tapi ada salah satu manusia dari bangsa manusia yang soleh, memiliki kemampuan yang lebih luar biasa berkat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka kalau kita lihat ini teman-teman sekalian, ya, di dalam Al-Qur'an ini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kriteria ini sebagai hal penting, ya, untuk seorang yang mengemban tugas. Dia harus memiliki sifat amanah dan memiliki skill, kekuatan dan kemampuan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah ketika memberikan ta'liq terkait dua sifat ini beliau mengatakan yan bagi ayya'rifal aslaha fi kulli mansibin. Seseorang itu harus mengetahui mana yang lebih maslahat dalam setiap jabatan. Ya, jadi ketika seseorang diberikan jabatan, maka harus tahu mana yang lebih maslahat. Fa innal wilayata laha ruknani, karena sebuah kekuasaan, sebuah jabatan itu ada dua kriteria wajib yang harus terpenuhi. Pertama itu al-quwwatu, kedua al-amanatu. Harus ada kemampuan, skill, kekuatan, dan harus ada sifat amanah. Ini dua sifat yang wajib ada dalam setiap pemangku jabatan, kekuasaan, ya, pangkat dan semacamnya. Dan itu berdasarkan firman Allah, kata beliau, inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Karena sebaik-baik orang yang Anda pekerjakan adalah orang yang memiliki kekuatan dan sifat amanah. Wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Yang namanya kekuatan dalam setiap tugas yang bersifat kekuasaan, jabatan, pangkat itu tergantung konteksnya. Ya, fal quwwatu fi imaratil harbi, yang dimaksud dengan kekuatan dalam memimpin perang, dalam memimpin pasukan,
itu kembali kepada sifat keberanian dan skill dalam taktik berperang. Nah, itu artinya dia punya kekuatan, skill berperang, skill mengatur pasukan. Nah, ini ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan kekuatan dalam sifatnya pemimpin, ya pemimpin, maka yang dimaksud dengan kekuatan di sini harus memiliki sifat adil, ya, ilmu, ya, memiliki ilmu pengetahuan cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan memiliki sifat adil. Nah, ini termasuk kekuatan, ya. Nah, ini. Dan mampu untuk menjalankan tugas dengan baik, itu amanahnya. Ya, adapun amanah teman-teman sekalian, karena amanah ini kembalinya kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya amanah itu sumbernya adalah hati. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang hamba itu udah jauh dari Allah, udah merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada rasa takutnya kepada Allah, maka sifat amanahnya akan hilang. Antum tahu orang-orang korupsi itu kenapa? Karena udah nggak takut sama Allah, udah nggak takut sama kematian, udah nggak takut sama adanya hari kebangkitan neraka dan semacamnya. Ya, ya, ini. Jadi untuk ya memiliki sifat amanah maka harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita memperjualbelikan ayat Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, bahkan banyak yang menzalimi rakyatnya itu karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah sehingga amanahnya hilang. Ya, padahal unsur terpenting itu amanah, ya, dalam menjalankan tugas. Kemudian beliau mengatakan ijtima'ul quwwati wal amanati fin nas qalil. Terkumpulnya dua sifat ini dalam diri seseorang itu sedikit orang yang memiliki dua sifat ini. Dia punya kemampuan dan juga amanah dalam satu waktu. Sedikit orang yang memiliki dua sifat ini. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam doanya mengatakan Allahumma inni ashku ilaika jaldal fajarah wa ajzas siqah. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang bagaimana ya kekuatan orang-orang fajir ini dalam menjalankan tugas dan lemahnya orang-orang yang siqah. Jadi ada orang fajir tapi dia memiliki sifat kuwah, skill, kemampuan tadi. Ada orang-orang siqah, orang-orang amanah tapi lemah dalam menjalankan tugas, ya kan? Ya. Nah, maka Umar bin Khattab mengadukan hal ini kepada Allah. Ya, sehingga yang wajib dalam sebuah pekerjaan itu kita melihat mana yang paling maslahat. Ya. Kalau ada dua orang, yang satu memiliki kekuatan tapi nggak amanah, yang satu amanah tapi nggak punya skill, nggak punya kemampuan, mana yang harus dipilih? Lihat mana yang lebih maslahat untuk pekerjaan tersebut. Ya. Kalau yang lebih dibutuhkan itu adalah skillnya walaupun nggak amanah, maka dikedepankan orang yang punya skill. Kalau yang dibutuhkan adalah sifat amanahnya, walaupun nggak punya skill, kemampuan, maka dipilih yang amanah. Karena terkumpulnya dua hal ini dalam diri seseorang itu jarang. Kalau ada itu yang lebih baik. Ya. Makanya beliau mengatakan, fa idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma a'zam amanatan wal akhar a'zam quwwatan. Jika ada dua orang, yang satu lebih amanah dan yang satu lagi lebih mampu, lebih punya skill, lebih punya kekuatan, maka qaddima anfa'uhuma litilkal wilayah. Dikedepankan yang paling bermanfaat untuk tugas tersebut. Ya. Wa aqalluhuma dararan fihi, dan yang paling sedikit mudaratnya. Ya, makanya misalnya contoh dalam ya dalam mengatur pasukan untuk berperang, amanah itu nggak terlalu dibutuhkan, ya kan? Amanah itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kekuatan, skill, kemampuan untuk mengatur pasukan, kemampuan untuk menyusun taktik perang. Itu yang dibutuhkan, karena perang itu khud'ah, perang itu tipu daya. Jadi kalau ada orang misalnya jenderal yang nggak amanah tapi dia punya skill, kemampuan ya untuk melindungi
ya negaranya dari lawan, dari musuh, karena dia punya kemampuan taktik yang bagus gitu dalam peperangan, dikedepankan dia untuk memimpin ini. Tapi kalau dalam hal mengatur harta benda, ya harta benda, ya atau menjaga, menyimpan harta benda, ya anak yatim misalnya, yang namanya menyimpan itu tidak terlalu butuh skill, cukup ditaruh di bank. Beda dengan mengelola, ya menyimpan. Maka yang dibutuhkan adalah orang amanah, walaupun nggak punya skill. Gitu. Jadi bihasabiha, ya sesuai konteksnya. Jelas ini ya? Jelas. Baik. Nah, kalau kita lihat ya dalam sejarah itu seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengangkat orang-orang tertentu jadi pemimpin, jadi penggantinya memimpin sebuah negara. Ya, ketika beliau pergi berperang, padahal ada orang yang lebih ahli ibadah, lebih berilmu, tapi digunakan orang yang di bawahnya dari segi dari segi ibadahnya kurang misalnya ya, dari segi ilmunya kurang, tapi dia punya skill dalam kepemimpinan, itu diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang paling penting di sini teman-teman sekalian apa? Kalau kita tidak mendapatkan dalam diri seseorang dua sifat ini, ya secara bersamaan, maka pilih yang paling maslahat untuk tugas tersebut. Jika yang dibutuhkan adalah skill walaupun nggak amanah, maka angkat, pilih orang yang memiliki skill, kemampuan. Ya. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki sifat amanah, walaupun nggak punya skill, maka yang diangkat adalah orang yang amanah tersebut. Tapi kalau ada yang memiliki dua hal ini, itu yang terbaik, karena itu rukun yang harus ada dalam ya orang yang menjalankan tugas. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan annal muaddiya lil amanati ma'a mukhalafati hawah yusabbituhu Allah fayahfazuhu fi ahlihi wa malihi ba'dahu. Ya, perhatikan, orang yang menunaikan amanah. Ya, ini dia memotivasi kita bagaimana menjadi orang yang amanah. Ya, antum ditawari misalnya teman-teman sekalian, punya kesempatan untuk meraup kekayaan dunia dengan cara misalnya korupsi dan yang semacamnya. Ya, antum nggak akan ketangkap, nggak akan ketahuan misalnya. Ya, maka namanya sifat manusia cinta dunia itu kan, apalagi hawa nafsu mendorong kita untuk melakukan hal-hal tercela tersebut. Maka beliau mengatakan, ingat, sesungguhnya orang-orang yang menunaikan amanah, yang menjalankan tugasnya dengan baik, ya tanpa melakukan pengkhianatan, kecurangan, ya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menguatkan imannya, mengukuhkan imannya, dan Allah akan menjaga orang tersebut baik dalam keluarganya, hartanya setelah dia meninggal. Setelah meninggal. Bayangkan. Jadi balasannya itu nanti keluarga Anda itu akan dijaga oleh Allah, harta Anda akan dijaga oleh Allah sepeninggal Anda. Anak-anak Anda tidak akan ditelantarkan oleh Allah, dijamin kehidupannya. Ini balasan orang yang amanah. Tapi wal muti'u li hawahu, sebaliknya orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya sehingga dia meninggalkan sifat amanahnya, yu'aqibuhullahu binaqidi qasdihi. Allah akan menghukumnya dengan kebalikan dari niatnya. Niatnya tadi dia mengumpulkan harta walaupun dengan cara haram, korupsi, supaya anak-anaknya nanti itu sepeninggalnya misalnya nggak khawatir miskin, Allah akan jadikan kebalikan dari niatnya. Anaknya akan menjadi orang-orang yang sengsara hidupnya. Fayuzillu ahlah wa yuzhib malah. Allah akan hinakan keluarganya dan Allah akan membuat hartanya hilang tanpa tersisa. Ya, lihat. Wa fi dzalika al-hikayatul masyhur. Dalam hal ini ada sebuah cerita yang masyhur. Cerita yang masyhur. Anna ba'dha khulafa'i Bani Abbas, sebagian khalifah ya Abbasiyah, ya khalifah Abbasiyah
itu sa'ala ba'd ulama ayuhaddisahu amma adrak. Bertanya kepada sebagian ulama tentang ya untuk menceritakan tentang apa yang mereka temui ya terkait sifat amanah ini ya, kisah-kisah atau kejadian nyata yang pernah mereka lihat dengan mata kepalanya terkait tentang amanah ini. Faqala, maka seorang ulama berkata, adraktu Umar ibn Abdul Aziz. Saya mendapati Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Abbasiyah, ya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin. Ya, wahai Amirul Mukminin, kan dia pemimpin. Pemimpin itu paling besar kesempatannya untuk apa? Nilep harta benda ya rakyatnya kan? Ya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aqarta afwaha banik min hadzal mal. Kenapa Anda itu menjadikan anak-anak Anda itu kelaparan, tidak merasakan sedikit pun harta benda yang ada di Baitul Mal ini? Baitul Malnya kaum muslimin yang megang siapa? Tentu khalifah. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak pernah membiarkan anaknya makan dari Baitul Malnya kaum muslimin, harta bendanya kaum muslimin. Wa taraktahu fuqara la syai'a lahu. Bahkan Anda meninggalkan anak-anak Anda miskin, tidak punya apa-apa sedikit pun. Wa kana fi maradi mautih. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang sakit parah sampai sakaratul maut. Ya, jadi ditanya, kenapa Anda tidak ambil harta dari Baitul Mal kaum muslimin itu dibagi dulu ke anak-anak Anda, supaya kalau Anda meninggal anak-anak Anda punya harta benda, gitu kan? Tapi Anda mau meninggal, namun Anda biarkan anak-anak Anda miskin, tidak mewariskan apapun kepada anak-anak Anda. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, adhiluhum aliyah, suruh mereka masuk. Maksudnya anak-anaknya disuruh masuk menemuinya. Fadkhaluhum, dan anak-anak itu pun dimasukkan ke bapaknya, menemui bapaknya. Wa hum bid'ata asyara zakaran, yaitu jumlahnya sekitar antara 13 sampai 19 anak laki-laki. Banyak. Ya, banyak. Jadi bid'ata itu 3 sampai 19. Ya, 3. Laisa fihim balighun. Enggak ada anak yang balik, semuanya masih bawah umur. Itu ujian berat loh. Antum mau meninggal ya, kemudian antum seorang pemimpin yang kata-kata antum didengar memegang kunci ya perbendaharaan harta kaum muslimin. Ya kalau antum ambil itu enggak akan ada yang protes, enggak ada yang tahu, orang antum yang mengatur, gitu kan? Terus antum lagi sekarat, lihat anak-anak antum yang masih kecil, belum balik, belum bisa apa-apa, dan Anda tidak meninggalkan harta apapun untuk mereka. Itu kalau orang nggak kuat imannya tergoda, udah ambilin, gitu kan? Nah, tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Falamma ra'ahum zarafat 'ainah. Tatkala Umar bin Abdul Aziz melihat anak-anaknya yang masih kecil ini, nggak ada yang balik, masih kecil, berlinang air matanya. Dan dia mengatakan, ya bunayya, wahai anak-anakku, wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum. Demi Allah, kalau memang hak kalian saya tidak pernah menahan-nahannya. Ya, kalau memang hak kalian saya tidak pernah menahan-nahannya, saya akan tunaikan hak kalian. Tapi harta yang ada di Baitul Mal muslimin itu bukan hak kalian, itu haknya siapa? Kaum muslimin. Makanya nggak mau dikasih oleh Umar bin Abdul Aziz, karena itu memang bukan hak mereka. Kalau memang hak kalian, saya tidak akan menahan hak kalian, katanya. Walam akun billazi akhizu amwalin nas fa adfa'uha ilaikum. Dan saya ini bukan orang yang akan mengambil harta orang lain untuk diberikan kepada kalian. Saya bukan orang yang akan korupsi, mengambil harta kaum muslimin terus saya jadikan itu milik kalian. Enggak, kata Umar bin Abdul Aziz. Wa innama antum ahadu rajulain. Tapi kalian ini hanya salah satu dari 2 orang, katanya. Kalian ini, wahai anak-anakku, hanya salah satu dari 2 orang. Tipe salah satu dari 2 orang. Pertama, imma salihun, nanti kalau kalian besar dan kalian menjadi orang-orang soleh,
orang-orang yang menunaikan hak Allah, menunaikan kewajibannya kepada Allah, Allahu yatawallas shalihin. Allah pasti yang akan menjaga orang-orang soleh. Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya yang soleh. Lihat keyakinannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kalian nanti besar menjadi orang-orang soleh, Allah jamin. Allah jamin. Allah yatawallas shalihin. Wa inna ghairu salih, kalau kalian nanti dewasa menjadi orang yang tidak saleh, fala atruku lahu ma yasta'inu bihi ala maksiatillah. Saya tidak akan pernah meninggalkan harta yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kalian nanti besar menjadi orang yang tidak saleh, terus saya kasih harta kaum muslimin dan kalian pakai untuk bermaksiat kepada Allah, dosanya juga untuk saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan harta untuk membantu kalian bermaksiat kepada Allah, katanya. Qumu anni, ya silakan sekarang keluar. Ya, keluar dari kamar saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, lihat ya. Padahal seorang pemimpin. Ini kisah amanah. Amanah. Kemudian qala hadzal alim, ya. Ulama yang menyaksikan langsung kejadian ini itu mengatakan, "Falaqad ra'aitu ba'dha banihi." Dan saya melihat sebagian dari anak-anak keturunan Umar bin Abdul Aziz ini, hamala ala mi'ati furs fi sabilillah. Mereka mendapatkan 100 kuda. Ya, maksudnya hamala ala mi'ati furs fi sabilillah, maksudnya membawa 100 kuda diinfakkan untuk berjihad di jalan Allah. Lihat kaya, ya kan? Ya, 100 kuda buat apa? Berjihad. Ya. Enggak mungkin orang miskin bawa 100 kuda nih pakai jihad fisabilillah, pasti orang ya, anaknya, ya. Yakni aqtaha liman yaghzu alaihi, yaitu dia memberikan 100 kuda untuk orang yang berperang di jalan Allah. Berarti mereka adalah orang-orang kaya sepeninggal bapaknya karena dijaga oleh Allah disebabkan sifat amanah dari orang tuanya. Ya, makanya ini obat teman-teman sekalian. Mungkin ada di antara kita ketika kita di malam hari kemudian nggak bisa tertidur, melihat wajah anak-anak kita nanti kalau saya meninggal, gitu kan? Apa yang akan saya tinggalkan untuk anak-anak ini? Bagaimana makan mereka? Bagaimana yang nanti rezeki mereka? Nah, maka obatnya apa? Bagaimana mereka menjadi orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjalankan ya perintah Allah, dan bagaimana kita menjadi orang yang soleh kepada Allah. Karena bapak yang soleh yang meninggal itu akan berpengaruh kepada bagaimana Allah nanti menjaga keluarga dan anak-anaknya sepeninggal dia. Dan ini banyak kisah-kisahnya teman-teman sekalian, disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka yang dampak baik dari orang tua yang soleh terhadap anak keturunannya. Ya, rata-rata orang tua yang soleh meninggalkan anak sepeninggalnya itu gak ada yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selanjutnya beliau katakan, qultu wal kalam li Ibnu Taimiyah, ya. Hadza wa qad kana khalifatul muslimin min aqsal masyriq. Ya, biladut tarq ila aqsal maghrib, biladul andalus wa ghairiha min jazirati Qubrus was subur asy-Syam wal awasim ila aqsal Yaman. Ini khalifahnya kaum muslimin yang kekuasaannya itu dari timur sampai barat. Umar bin Abdul Aziz itu kuasaannya dari timur sampai barat, ujung timur, ujung barat. Bahkan termasuk Eropa itu sempat dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang mungkin presiden itu kekuasaannya cuma satu negara. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu dari belahan timur sampai barat, mungkin bisa dikatakan setengah dunia ini sempat dikuasai. Namun apa? Berarti kalau mau mengambil harta, betapa banyak harta gitu kan, tapi nggak mau dia korupsi, malah menjalankan amanahnya dan juga meninggalkan anak-anaknya tanpa warisan, tapi Allah menjaga anak-anak tersebut karena kesolehan orang tuanya. Ya, bahkan mungkin disebutkan wa inna ma ahda kullu wahidin min auladihi, ya. Disebutkan ya, dalam sejarah harta yang diperoleh oleh anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu dari warisannya itu sangat sedikit, kurang dari 20 dirham.
Kurang dari 20 dirham, bukan dinar. Nah, bukan dinar, dirham. Kalau sekarang teman-teman sekalian, satu dirham itu beratnya, coba saya hitung dulu ya. 595 gram bagi 200. Ya, jadi satu dirham itu sekitar 2,975 gram. Satu dirham, satu koin dirham itu beratnya sekitar 2,975 gram. 2,975 gram. Jadi 3 gram kurang. 1 gram perak harganya berapa sekarang? Kalau nggak salah sekitar 30 ribuan. Ya. Anggap 30 ribuan ya. Kita kali 30 ribu. Sekitar 89.250 itu satu dirham kali 20. Anak-anaknya itu hanya mendapatkan 1.785.000 kalau uang sekarang. Ya, satu anak. Ya, dari peninggalan seorang pemimpin yang menguasai setengah dunia. Bukan dinar, bukan emas ya, perak. Ya. Kemudian qala ay hadzal alim, ya, berkata ulama yang menyaksikan kisah ini, mengisahkan kisah yang lain. Ya, yaitu zalikal khalifah al-Abbasi, yang mana dengan menyebutkan kisah Umar bin Abdul Aziz ini dia ingin memberikan nasihat kepada khalifah-khalifah Abbasiyah yang lain. Beliau mengatakan, hadartu ba'dal khulafa. Saya mendatangi ya sebagian khalifah yang sedang sakaratul maut, ya. Wa qad iktasama tarikatahu bani. Ya, anak-anaknya sudah membagi harta warisannya. Fa'akhadha kullu wahidin minhum 600,000 dinar. Salah satu dari mereka itu mengambil, ya, setiap orang dari mereka mengambil dari harta warisan orang tuanya itu 600.000 dinar. Dinar itu emas. Ya, 1 dinar itu berapa? 4,25 gram. Ya. Kali 1 gram emas murni berapa? 900, berarti 4,25 kali 900 itu 3 juta, benar ya? 900.000. 4,25 kali 900.000 berarti 3.825.000. Itu 1 dinar kali 600.000 dinar. Oh, berapa miliar? Itu sebagian khalifah Abbasiyah kayak gitu. Maka dinasihati oleh ulama ini, ente khalifah itu belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Amanah terhadap harta kaum muslimin sampai anak-anaknya nggak ada yang mendapatkan harta yang berlimpah kecuali sedikit dari memang harta peninggalan Umar bin Abdul Aziz sendiri, itu sekitar 20 dirham kurang. Lah Anda wahai khalifah Abbasiyah sepeninggalnya, anak-anak Anda udah membagi harta warisan masing-masing dapat 600.000 dinar. Ya ada. Tapi walaqad ra'aitu ba'dhum. Tapi saya melihat sebagian khulafa, pemimpin-pemimpin, ya, itu ra'aitu ba'dhum yatakaffufun nas, ya. Dan meskipun begitu katanya, meskipun anak-anaknya itu ngambil 600.000 dinar, setelah itu saya melihat ada di antara mereka yang minta-minta. Jadi peminta minta. Ini maksudnya apa? Kalau orang yang tidak amanah, ya, kemudian meninggalkan harta yang banyak, Allah hinakan keluarganya, Allah hilangkan harta tersebut. Ya, masya Allah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan wa fi hadzal bab min al-hikayat wal waqi' al-musyahadah fi zaman wal masmu'ah ma qabla amma fihi ibratun li kulli dhibun. Ya. Dalam bab masalah amanah ini banyak cerita-cerita dan kejadian-kejadian nyata yang disaksikan langsung oleh pelakunya dari zaman ke zaman.
Ya, tentang bagaimana Allah menjaga anak-anak keluarga orang yang memiliki sifat amanah sepeninggalnya. Begitupun sebaliknya bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah, menghinakan keluarga dan anak-anaknya sepeninggalnya. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ya, sifat amanah jika hilang dari kita, itu maka efeknya sangat buruk untuk pribadi kita dan keluarga. Benar nggak? Lihat tuh orang-orang yang korupsi, dihujat habis-habisan. Benar nggak? Bahkan anak istrinya pun kena dihinakan karena sifat tidak amanah dari pemimpin keluarganya. Sebaliknya orang yang memiliki amanah, maka orang-orang akan mengenalnya dengan akhlak yang baik. Yang akan tersebar peninggalnya adalah pujian-pujian, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz diceritakan dari mulut ke mulut, lisan ke lisan tentang sifat amanahnya untuk dijadikan pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, beruntung orang-orang yang ada di dalam dirinya dua karakter ini, memiliki skill, kemampuan dalam menjalankan tugas dan memiliki sifat amanah. Ya, karena dengan kekuatannya itu tidak membuat dia menzalimi orang lain. Ya, dengan sifat amanahnya itu tidak membuat dia memakan harta orang lain secara zalim. Ini. Ya. Kemudian termasuk itqanul amal, yang termasuk itqanul amal, bekerja yang baik. Termasuk orang yang profesional dalam kerjanya itu adalah orang yang bisa memilih pekerja yang tepat. Ya, ini bertugasnya HRD ya. Jadi HRD yang baik, HRD yang profesional itu adalah HRD yang mampu mencari pekerja yang tepat, ya, yang memiliki salah satu dari dua karakter yang dibutuhkan. Ya, punya kekuatan diletakkan pada hal-hal yang memang membutuhkan skill walaupun enggak amanah. Punya amanah tapi tidak punya skill diletakkan pada hal-hal yang memiliki yang diperlukan sifat amanah di dalamnya. Kalau ada yang terkumpul dalam dirinya amanah dan skill, maka ini diletakkan pada posisi yang tepat untuk dirinya. Tapi kadang kan ada uang pelicin dan itu akhirnya meletakkan orang yang bukan pada tempatnya, gitu kan. Orang yang nggak punya skill, nggak punya kemampuan diberi itu tugas, itu malah merugikan perusahaan. Waliyadzubillah. Ya, kemudian ini yang paling penting, berkahnya akhlak orang tua itu buahnya akan dirasakan oleh anak keturunannya sepeninggal dia nanti. Jadi di antara berkah akhlak baik orang tua itu adalah anak-anaknya sepeninggalnya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya di antara dampak buruk dari akhlak tercela orang tua itu adalah anak-anaknya akan ditelantarkan, dihinakan di mata manusia. Maka sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk menjaga anak keturunan kita. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Perhatikan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang Allah perintahkan pertama kali itu menjaga diri dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara dekat dengan Allah, menjadi orang yang soleh. Karena kalau kita bisa menjaga diri, insya Allah keluarga pun akan terjaga. Tapi kalau kita aja tidak bisa menjaga diri, bagaimana kita akan menjaga keluarga? Jadi ini pentingnya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian yang kedua sebagai pemimpin keluarga, ibu rumah tangga, itu bagaimana caranya kita menjadi hamba yang soleh dan solehah, dan itu akan memiliki efek yang baik untuk anak-anak kita di kemudian hari kalau kita sudah meninggal nanti. Allah akan menjaga dan menjamin mereka insya Allah. Adzan jam berapa? Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan habis sholat maghrib. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.